Begitu juga harta kita, kalau kita tidak keluarkan zakatnya, maka lama-kelamaan zakat itu akan merambat merusak harta yang lain. Ya. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat ini terkadang oleh Allah memang dihilangkan secara dohir. Maksudnya gimana? Maksudnya uangnya dihabiskan, dijatuhkan miskin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama dan juga yang kami hormati para asatid, dan juga kami hormati perangkat desa, dan juga yang kami hormati para hadirin, khususnya sahibul hajah Bapak Harun Ar-Rasyid dan sekeluarga. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dipermudah semua urusannya. Dan juga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliaulah kita semua ini bisa mengenal ajaran Islam, dan juga kita bisa mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan membacakan salah satu dari kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Yamani. Jadi beliau ini salah satu ulama yang masyhur. Jadi ketika beliau hidup gak masyhur, beliau masyhurnya setelah wafat. Dan beliau ini termasuk dari kecil sudah buta. Tapi meskipun beliau buta, oleh Allah dikasih mata batin yang kuat, sehingga beliau pandangannya melebihi orang yang biasa. Dan beliau salah satu dari dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan termasuk beliau menjabat wali kutub terlama 40 tahun. Ada yang mengatakan beliau ini 15 tahun sakit panas. Dan makam beliau berada di Tarim, Yaman. Dan banyak kitab beliau yang terkenal di penjuru dunia. Dan yang sering kita baca, salah satu wiridnya itu Rotib Al-Haddad. Itu merupakan salah satu karangan beliau. Nah, langsung saja kita akan membacakan salah satu wasiat beliau, khususnya tentang masalah zakat. Jadi zakat ini, anna zakah ahadu mabanil Islam al-khams. Jadi zakat ini merupakan salah satu bangunan Islam atau rukun Islam yang ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji bagi yang mampu. Dan Allah di sebagian ayat menyebutkan zakat ini bersamaan dengan sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Gandeng antara zakat dengan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya zakat ini penting. Dan juga ayat lain, wa yuqimunas sholah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah rasulah. Dan juga hadis Nabi, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyu'addi zakata malih. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka keluarkanlah zakat hartamu. Nah, bahkan beliau mengatakan wa'lam anna man shalla wa shoma wa hajja wa lam yuzakki malahu lam yakbarillahu lahu sholatan wala siyaman wala hajjan hatta yukhrijaz zakah. Jadi ketahuilah bahwasanya orang yang sholat, orang yang puasa, dan juga dia melakukan haji, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka oleh Allah tidak akan diterima semuanya itu. Baik sholatnya, puasanya, maupun hajinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang semua itu murtabitun ba'du bi ba'din. Ada kesinambungan. Jadi unsur yang tidak bisa dipisahkan. Dan juga zakat itu kalau kita lihat dalam perinciannya, akan sebutkan sedikit gitu.
hanya wajib terhadap harta-harta tertentu. Salah satunya emas atau perak, atau ulama juga menyebutkan uang. Dan itu emas wajib dikeluarkan ketika sudah memenuhi nisab. Nisabnya itu ada yang mengatakan 80 gram. Jadi kalau kita punya emas 80 gram atau lebih, dan itu emas tersebut tidak kurang selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau misal kita punya emas 100 gram, maka yang wajib dikeluarkan cuma 2,5 juta. Jadi 100 gram, anggap saja 1 gramnya 1 juta. Kalau 100 gram 100 juta, maka yang dikeluarkan 2,5 juta. Jadi cuma sedikit kalau dibandingkan dengan emas yang dimiliki. Dan juga uang begitu juga. Kalau kita punya tabungan dan tabungan tersebut 80 juta atau lebih, itu tidak berkurang selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan ada zakat dagang dan lain sebagainya. Maka bagi yang berdagang, bagi orang-orang yang kaya ini wajib belajar tentang bab zakat. Banyak ahli-ahli zakat, atau kalau tidak mau ribet tinggal datang ke Lazisnu, punya NU. Kemudian bagi orang walil muzakki fi ikhrazi zakati thawabun adimun wa ajrun karim walahu fi manafi wa fawaid diniyatan wa dunyawiyah. Jadi bagi orang yang mengeluarkan zakat, oleh Allah akan diberikan pahala yang sangat luar biasa, pahala yang banyak, pahala yang sangat besar, dan dia akan mendapatkan manfaat dan juga faedah baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian wa fil mal balaya wa fitan wa afat yaslam minhu al muhafid ala ikhraji zakat insyaallah taala. Kenapa seperti itu? Karena uang yang kita miliki, jadi harta yang kita miliki itu mengandung musibah, fitnah, bencana. Jadi harta yang kita miliki itu ada bencana, ada fitnah, ada musibah. Tidaklah selamat dari itu semua kecuali bagi orang yang mau membayar zakat. Maka Rasulullah mengatakan idza ataita zakata malik thayyibatan biha nafsuka faqad adhabta anka syarrahu. Jadi kalau orang yang mau mengeluarkan zakatnya, maka dia telah membersihkan uangnya. Itu juga harta kita itu tidak akan rusak ataupun hilang kecuali tidak dikeluarkan zakatnya. Ada hadis Nabi, ma halaka malun fi bahrin wala barin illa bihabzis zakah. Jadi harta itu tidaklah rusak atau tidaklah hilang baik di lautan maupun di darat kecuali kalau tidak dikeluarkan zakatnya. Maka perlu kita renungi, perlu kita introspeksi. Kalau kita kehilangan uang atau kehilangan sepeda dan sebagainya, perlu kita renungi apakah uang kita ada yang seharusnya dikeluarkan untuk zakat tapi tidak dikeluarkan, sehingga uang itu rusak, uang itu hilang. Begitu juga Rasulullah berwasiat, hasinu amwalakum bizakah, jagalah hartamu dengan zakat, wadawu maradakum bis sadaqah, dan obatilah penyakitmu dengan sedekah. Jadi zakat ini fungsinya menjaga harta, kalau sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Jadi kalau harta yang dikeluarkan zakatnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang harta tersebut harta yang baik, harta yang barokah. Dan sebaliknya, kalau harta yang tidak dikeluarkan zakatnya maka itu sia-sia, karena itu harta yang kotor, tidak barokah. Hadis Nabi, ma khalatat az-zakah malan illa mahaqqathu. Jadi zakat itu ya kalau nyampur dengan uang kita itu akan merusak. Kayak benalu nih kalau. Kalau benalu kalau kita biarkan merambat, akhirnya apa? Mati. Begitu juga harta kita, kalau kita tidak keluarkan zakatnya maka lama kelamaan zakat itu akan merambat merusak harta yang lain. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat ini terkadang oleh Allah memang dihilangkan secara dohir. Maksudnya gimana? Maksudnya uangnya dihabiskan, dijatuhkan miskin. Secara dohir memang uangnya dihabiskan.
secara dohir. Akhirnya dia menjadi orang yang fakir, orang yang miskin, mubtabarriman bi qadaillah. Dia akan yang ngersulo, sering sambat, bahkan tidak terima dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara batin ya ada memang orang yang gak mengeluarkan zakat tapi hartanya banyak gitu. Itu secara batin. Justru ini yang bahaya. Secara batin dicabut oleh Allah barokahnya. Dia punya uang banyak tapi tidak bermanfaat untuk dirinya, tidak manfaat untuk ya hal-hal yang baik. Justru nanti akan dikeluarkan hal-hal yang maksiat. Jadi pernah saya mendengar penjelasan, jadi Mbak Maimun itu masuk kiai yang senang zakat, tapi bukan Mbak Maimun saja, termasuk ulama-ulama yang lain. Ya. Jadi beliau paling senang zakat. Sampai ngomong zakat itu enggak ada soge. Zakat enggak apa? Termasuk salah satu sebab kaya. Nah, bagi yang tidak mau membayar zakat ini termasuk dosa yang besar. Jadi termasuk dosa yang besar. Banyak dari riwayat-riwayat Rasulullah. Jadi ancaman-ancaman yang luar biasa. Bahkan ditakutkan bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, yaitu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Bahkan ditakutkan juga dia keluar atau mati dalam keadaan tidak membawa Islam. Ini. Bahkan terkadang juga Allah menghukum dia sebelum dia meninggal, dihukum oleh Allah. Seperti yang terjadi Korun. Bahkan juga ada riwayat yang mengatakan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka nanti di hari kiamat dia akan berubah menjadi ular yang sangat besar, dan ular itu akan melilit lehernya. Bahkan sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bahkan juga ada yang mengatakan nanti itu akan berubah menjadi kayak papan yang dipanaskan di api neraka, kemudian disetrikakan terhadap orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi memang zakat ini termasuk ya hal yang penting. Bahkan dulu itu Sayyidina Abu Bakar yang terkenal lembut, bijak. Ternyata ketika Rasulullah wafat, ada salah satu kelompok tidak mau mengeluarkan zakat, dan alasan karena Rasulullah sudah wafat. Akhirnya oleh Sayyidina Abu Bakar mau diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi sempat ditegur oleh Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar orang yang keras, sempat ditegur. Tapi karena memang argumen Sayyidina Abu Bakar kuat, akhirnya tetap terjadi peperangan. Jadi beliau Sayyidina Abu Bakar mengutus pasukan untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Allahu a'lam bishawab. Jadi semoga apa yang kita baca ini bermanfaat dan barokah, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjaga zakat. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla wa lam yu'athil hayatad dunya 'alal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqlilana biha jami'al hajat, wa tahhiruna biha min jami'i sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha salhaya min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'aynin waj'alna للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.